Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Mbak Oli atas kesempatannya. Ini ada beberapa catatan-catatan Undang-Undang Cipta Kerja bagian ketenagakerjaan. Catatan-catatan tersebut nanti akan saya sampaikan ya. Tetapi memang saya terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, bahwasannya memang sebenarnya sih Undang-Undang Cipta Kerja bukan jawaban dari sebelumnya para beberapa pejabat di pemerintahan ini menyampaikan bahwasannya kita butuhkan Undang-Undang Cipta Kerja ini karena kita ingin menarik investasi yang lebih banyak lagi. Namun perlu diketahui berdasarkan data dari World Economic Forum atau sumbernya ini dari katadata.com, bahwasannya data hambatan investasi di Indonesia itu karena memang yang paling tertinggi adalah bicaranya tentang begitu masifnya, begitu banyaknya angka korupsi di Indonesia. Kemudian juga birokrasi yang nomor 2, dan juga yang ketiga adalah banyaknya pungli. 3 besar itu yang menjadi persoalan kenapa investasi terhambat di Indonesia. Dan ada beberapa hal kalau kita lihat lagi bahwasannya ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini ingin menyoal soal ketenagakerjaan, maka sebenarnya cukup sasar bagian-bagian persiapan tenaga kerja saja, seperti meningkatkan mutu pendidikan, kemudian meratakan pendidikan, menyediakan pelatihan, kemudian juga menyiapkan regulasi-regulasi atau keputusan-keputusan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan baru, karena sekarang ini banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul di era digitalisasi. Nah, itu yang dibutuhkan aturan mainnya ya. Namun faktanya memang Undang-Undang Cipta Kerja ini justru malah menyasar di bidang hubungan industrial, dan juga malah banyak mengurangi beberapa hal-hal kesejahteraan yang sudah diatur sebelumnya, yang sudah cukup baik diterima oleh para pekerja atau buruh sebelumnya, dan juga menyasar hak pekerja nanti yang akan bekerja sebelumnya. Mungkin slide yang pertama bisa catatan-catatan Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan klaster bagian ketenagakerjaan. Di sini saya menyampaikan tentang pekerja waktu tertentu atau PKWT, kemudian juga tentang alih daya atau outsourcing. Lalu di sini ada pengupahan, dan kemudian ada persiapan tenaga kerja, dan kemudian ada tenaga kerja asing, kemudian tentang pilot, kemudian ada pesangon, dan tentang PHK serta tentang sanksi. Next slide. Ya, tentang pekerja waktu tertentu. Sebelumnya memang di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ini clear ya, diatur tentang ada batasan waktu yang biasanya maksimal sampai 3 tahun gitu ya, bisa diangkat menjadi pekerja tetap atau tidak gitu. Tetapi kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja, next slide, itu itu dihapus. Jadi ini menjadi dampak bahwasannya pekerja yang tidak paham ya tentang perjanjian kerja secara tidak tertulis gitu ya, akan rentan menjadi korban. Kemudian juga dia tidak akan juga tidak mendapatkan atau menuntut berubah menjadi status pekerja tetap ya, atau PKWT. Ada catatan, ada sedikit pada saat saya diwawancarai di RRI Pro 2 Pro 3 FM, dan narasumbernya salah satunya juga profesor dari PDIP, saya lupa, anggota DPR. Saya menanyakan gitu, apakah
status pekerja pekerja atau buruh itu akan dikontrak seumur hidup gitu ya. Beliau menyatakan tidak akan dikontrak seumur hidup gitu ya. Tetapi yang ada bisa diperpanjang terus-menerus, dan saya sampaikan saat itu artinya itu sama saja seumur hidup ya. Next. Ya. Ya. Ini masih tentang pekerja waktu tertentu. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya ini kita pasal 59 itu dihapus ya. Pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi mengatur tata cara PKWT, perpanjangannya dan pembaharuannya serta maksimum jangka waktunya. Jadi ini akibatnya nanti tadi yang saya sampaikan, pekerja dapat dipekerjakan tanpa ada batas waktu. Artinya dalam tanda kutip secara vulgarnya gitu ya, bisa menjadi seumur hidup. Next. Ya, next slide. Ya, ini juga tadi saya sampaikan bahwasannya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya itu ada batasan maksimum dalam waktu lama 3 tahun, tetapi kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada batasan waktu alias ya seumur hidup, bisa kami katakan demikian. Next. Ya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga ada catatan-catatan terkait untuk pekerja waktu tertentu ini atau kontrak ini, bahwasannya penetapan jenis pekerjaan sementara, musiman, tetap atau tidak tentu itu hak pengusaha, sehingga memang memperkecil peluang pekerja menjadi pekerja tetap. Kemudian juga pasal 59-nya itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan beberapa hal yang akan diatur dalam PP. Pertanyaan kami adalah kalau tidak menurunkan kualitas perlindungan terhadap pekerja waktu tertentu, kenapa norma dalam pasal 59 Undang-Undang Tenaga Kerjaan sebelumnya itu harus dihapus dan dirubah. Next. Ya. Di sini juga tentang ada outsourcing. Di sini ada pasal 65 Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang telah dihapus, di mana pasal 65 tersebut adalah hilangnya syarat-syarat ahli daya atau juga outsourcing dan juga perlindungan pekerja. Nah, ini akan berdampak bahwasannya perusahaan dapat melakukan alih daya tanpa batasan jenis pekerjaan. Kita sama-sama ketahui bahwasannya selama ini dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang outsourcing atau alih daya ini ada 5 jenis yang bisa di outsourcingkan. Yang pertama tentang security, kemudian cleaning service, kemudian catering, kemudian mining atau pertambangan, dan yang kelima adalah saya lupa ya. Next. Ya, ini masih tentang outsourcing ya. Pasal 66 di ayat 1 Undang-Undang Tenaga Kerja itu dirubah, mengakibatkan alih daya dapat dilakukan di semua kegiatan, jadi tanpa ada batasan. Jadi kalau kemarin di Undang-Undang 13 tahun 2003 masih ada batasan 5 jenis tersebut gitu ya, namun di Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada lagi, artinya ini menjadi sangat-sangat bebas, semua sektor industri bisa di outsourcingkan. Next. Terkait dengan upah yang menjadi kontroversi yang luar biasa gitu ya, tadi sampaikan ada betul data bahwasannya katanya upah kita di Indonesia itu terlalu tinggi gitu ya dibandingkan negara-negara yang lain gitu ya. Pertanyaan besar saya adalah justru ini sebenarnya adalah amanat Undang-Undang Dasar 45 di mana seluruh rakyat itu harus mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya justru seharusnya negara memikirkan untuk bagaimana semakin lama ya semakin bertambahnya usia negara ini, harusnya rakyatnya itu dikasih penghidupan yang layak, khusus misalnya dalam hal ini upah gitu ya. Dan dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu sudah mengakomodir daripada amanat Undang-Undang
dasar 45 gitu ya. Tetapi di sini lagi-lagi dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak diatur ya, dihilangkan. Artinya amanat Undang-Undang Dasar 45 yang sebenarnya esensinya adalah seharusnya seluruh rakyat mendapatkan kehidupan yang layak, salah satunya melalui upah yang layak gitu ya, itu tidak terwujud gitu ya. Dan tentu di sini ada menyatakan lagi bahwasannya gubernur dapat menetapkan upah minimum kota kabupaten dengan syarat tertentu. Masalahnya itu syarat tertentunya itu yang menjadi pertanyaan besar, itu seperti apa. Next. Ya, ini juga yang menjadi pertanyaan kami ya, terkait dengan upah satuan waktu dan upah satuan hasil dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini menjadi kontroversi juga. Banyak narasi, banyak pemahaman atau juga pendefisian yang kita belum tahu apakah ini memang kalau kita melihatnya ini ada upah berdasarkan per jam gitu ya. Nah ini juga bagaimana sektor-sektor industri mana yang bisa dikatakan atau diatur dalam upah satuan waktu dan atau upah satuan hasil ini. Artinya juga apakah nanti upah satuan waktu atau satuan hasil ini juga nanti masih di bawah upah minimum. Ini ada peluang, itu ada ya. Jadi ini pasal-pasal terkait dengan upah satuan waktu ini memberikan peluang pengusaha untuk membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum. Next. Ya, ini masih tentang soal pengupahan ya. Di dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu dulu diatur secara rinci ya, bahwasannya pengusaha mewajibkan pengusaha tentang upah gitu ya. Kemudian juga tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diubah gitu ya. Upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu. Persoalannya frasa alasan tertentu tanpa mengatur secara rinci menyulitkan pembelaan hak pekerja dalam hal perlindungan upah tidak masuk kerja. Makanya banyak sekali yang opini yang beredar gitu terkait dengan, sebenarnya bukan opini ya, ada beberapa memang yang sudah saya baca juga, sebenarnya cuti haid itu tetap ada, tetapi untuk diupah atau tidaknya itu sepertinya ya tidak ada. Jadi ketika kita cuti haid itu apakah masih diupah atau tidak, itu yang menjadi catatan penting. Next. Ini masih dalam pengupahan ya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja itu dihapus terkait dengan kebutuhan hidup layaknya. Padahal tadi saya sampaikan Undang-Undang Dasar 45 itu jelas ya, amanatnya mewajibkan negara untuk memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan diantaranya dari sisi upah gitu ya. Nah ini malah dihilangkan kebutuhan hidup layaknya. Jadi catatan lagi yang sebelumnya pasal 89 ayat 2 Undang-Undang Tenaga Kerjaan, bahwasannya upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak gitu ya. Dan kemudian komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagai yang dimaksud pada ayat 2 diatur oleh keputusan menteri. Ini juga sepertinya dihilangkan, tidak ada. Next. Ini masih tentang upah ya. Di dalam undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Tenaga Kerjaan tahun 2013 ada pasal 9 ayat 1 itu. Jadi saya terbiasa pembandingan ya antara Undang-Undang Tenaga Kerja 13 tahun 2003 dengan Undang Cipta Kerja yang klaster tenaga kerjaan. Ini banyak catatan-catatan penting gitu ya. Bahwasannya sebelumnya mengatur struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi gitu ya. Nah, namun kemudian dirubah gitu ya. Diatur struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Itu jadinya seperti itu. Artinya menjadi catatan kami bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja sudah tidak lagi mengatur item struktur skala upah. Sebelumnya produktivitas dan kemampuan perusahaan digunakan untuk peninjauan upah secara berkala. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja juga justru digunakan untuk menyusun struktur skala upah. Next. Ya, undang-undang sebelumnya Undang-Undang Tenaga Kerjaan di pasal 78 ayat 1 itu diubah ya,
sehingga memunculkan sebuah catatan dari kami. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur waktu kerja lembur dan batasan maksimum lebih lama. Jadi kalau sebelumnya ada batasan maksimum ya di Undang-Undang Tenaga Kerjaan untuk tentang waktu kerja lembur, di Cipta Kerja ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini memungkinkan untuk lembur itu menjadi lebih lama waktu lemburnya untuk para pekerja. Next. Ya, untuk persiapan tenaga kerja, next. Slide selanjutnya saja nanti biar. Nah, ini tentang tenaga kerja asing ini sangat penting. Sebelumnya saya menginformasikan di tahun 2015 kami dari Aspek Indonesia sudah menyampaikan di berbagai media dan pemerintah. Saat itu tepatnya di bulan Agustus 2016 kami mengadakan semacam seminar nasional tentang tenaga kerja asing, dan sudah disampaikan hasil daripada seminar nasional tersebut kepada Presiden saat itu Pak Jokowi, juga kepada DPR RI dan juga kepada Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan tenaga kerja asing. Sana kami mempersoalkan gitu bagaimana peraturan penggunaan bahasa Indonesia yang seharusnya wajib digunakan ketika para pekerja asing itu datang itu dihapus, dimunculkan peraturan Menteri Tenaga Kerja, kemudian juga dihapus 1:10 di mana 1 orang asing, pekerja asing harus ada 10 orang tenaga kerja lokal yang sebagai bentuk alih teknologi, alih profesi gitu, tetapi itu dihapus. Dan juga beberapa terkait dengan kebijakan atau regulasi yang menggunakan memberikan 169 negara bebas visa, dan juga beberapa ternyata faktanya gitu ya, tenaga kerja yang ada di Indonesia ini, dan saya punya datanya sampai sekarang gitu ya, terus diperbaharui. Dan ternyata orang-orang tenaga kerja asing itu yang datang itu bukan seperti yang tadi disampaikan gitu ya, bahwasannya harus high skill atau level-level tertentu gitu ya, tetapi faktanya itu tenaga-tenaga sangat-sangat low skill, tenaga yang sangat lemah gitu ya. Tentang ada supir forklift, ada mandor, kemudian ada juga operator, dan luar biasanya lagi mereka itu ternyata gajinya juga lebih besar. Saya punya data secara resmi gitu ya. Gaji mereka itu kayak security, mandor gitu ya, itu security sekitar di angka 20 jutaan ya. Dan fatalnya lagi adalah mereka digaji ya dari sana, dan uang itu nggak beredar di Indonesia, uangnya ya langsung ke asing ya, dalam ini Tiongkok nih banyak ya. Ini yang menjadi pertanyaan besar, Indonesia dapat apa gitu ya. Ini juga menjadi pertanyaan besar ya, apakah bisa KPK bisa masuk, karena ternyata perusahaan-perusahaan asing yang ada di kita ini yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang dari sana gitu ya, full itu ternyata juga bagaimana membayar pajaknya itu perlu diteliti lagi. Karena saya punya data, ternyata mereka banyak yang saya tidak punya membayar pajak secara sah gitu. Dan juga beberapa catatan penting juga bahwasannya diduga kuat tenaga kerja asing ini juga karena memang mereka ada kewajiban untuk menjadi militer gitu ya, 2 tahun di negaranya wajib militer, dan ternyata memang mereka mantan militer, tetapi juga ya disinyalir diduga kuat juga mereka memang tentara juga yang dikerjakan di sini. Next. Ya, ini ada beberapa catatan ya. Semakin banyak tenaga kerja asing yang dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja tanpa RPTKA. Next. Ya, ini sayang sekali pasal 43 Undang-Undang Tenaga Kerjaan dihapus ya. Padahal di sana pasal 43 itu mengatur secara rinci RPTKA ya, berisikan itu apa saja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, RPTKA-nya tidak lagi diatur secara rinci. Ini bunyinya kayak gimana gitu ya. Ini yang kita menjadi pertanyaan besar, padahal sebelumnya itu bagus banget ya diatur secara rinci. Ya, silakan next. Ya,
Ini tentang pesangon PHK untuk karyawan kontrak ya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini katanya pengusaha wajib memberikan kompensasi kepada pekerja atau buruhnya ya ketika karyawan itu kontrak itu berakhir gitu ya. Nah, ini menjadi catatan lagi bahwasannya karyawan kontrak yang di PHK yang ter-PHK karena selain pasal 61 ayat 1 huruf B dan juga huruf C tidak mendapatkan kompensasi. Ini juga tidak diatur karyawan kontrak yang pekerjaan selesai namun masih ada sisa kontrak, maka pengusaha wajib bayar sisa kontraknya. Next. Ini juga tentang waktu istirahat. Sebelumnya Undang-Undang 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan itu mengatur tentang waktu istirahat. Ini banyak yang diubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwasannya istirahat mingguan itu 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Sebelumnya kita mendapatkan istirahat 2 hari dalam 1 minggu. Jadi berkurang. Jadi justru ini penurunan ya. Jadi tidak ada lagi 5 hari kerja dalam seminggu tapi 6 hari kerja. Jadi istirahatnya hanya 1 hari. Next. Ya, ini masih tentang waktu istirahat ya. Ini ada sebelumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kita bagi pekerja yang sudah bekerja selama 6 tahun gitu diberikan waktu istirahat panjang kurang lebih sebulan ya, kurang lebih. Namun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sepertinya hanya diatur perusahaan tertentu. Nah, catatannya ketika tidak ada batas minimum secara normatif, maka hal tersebut menempatkan pekerja pada posisi yang lemah secara nilai tawar sehingga merundingkan istirahat panjang akan lebih berat karena disebut perusahaan tertentu. Next. Ini tadi saya sampaikan. Jadi next, ini ulang ya. Next, Violet, next. Ya, tentang PHK ini juga ada perubahan di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini menyatakan hubungan kerja berakhir karena selesai pekerjaan tertentu. Ada catatan hal ini menyebabkan pekerja dapat di PHK meskipun masih dalam hubungan kerja atau kontrak itu belum berakhir. Next. Ya, ini tentang PHK. Di pasal 151 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada diubah, hilang ada frasa dengan segala upaya. Jadi dalam sebelumnya itu ada kalimat dengan segala upaya. Jadi harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Nah, di sini dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diubah. Artinya ini ada catatan penting jika perundingan terkait PHK gagal langsung diarahkan ke PHI, padahal sebelumnya pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dijadikan rujukan. Jadi artinya bisa saja PHK itu tanpa penetapan. Next. Ya, ini masih tentang ya. Oh, siap. Ya, next. Nah, itu masih tentang PHK. Iya, next. Next tentang PHK, next. Ya, intinya kalau tentang PHK tadi selama ini bisa masuk ke dalam pengadilan hubungan industrial gitu ya. Besok di Undang-Undang Cipta Kerja kemungkinan itu sangat minim ya. Jadi bisa aja pengusaha bisa langsung PHK. Lalu tentang pesangon tadi sampaikan paling tinggi katanya ya, paling besar. Saya kira lagi-lagi amanat Undang-Undang Dasar 45 seharusnya negara memberikan yang lebih layak lagi seharusnya, bukan malah kemudian menurunkan hanya karena dilihat paling tinggi. Tidak seperti seharusnya bangga Indonesia memberikan pesangon upah yang paling besar gitu ya harusnya, karena amanat undang-undang dasarnya demikian. Tapi kalau alasannya karena paling tinggi yang lain sedikit itu saya kira nggak masuk di akal kami. Next. Ya, next. Intinya kalau dikatakan pesangon itu kalau disampaikan itu tidak hilang ya, tidak hilang. Kalau saya hilang dari angka 32 kemudian misalnya yang menjadi 25 itu hilang, artinya kan ada hilang angka di sana. Next. Dan intinya juga tentang pesangon ini
gimana mau dapat pesangon kalau misalnya pekerja atau buruhnya itu hanya di kontrak 3 bulan selesai. Nah ini sudah terjadi ya, beberapa kawan-kawan kami sekarang ini masuk pekerja baru tetangga-tetangga saya itu dia dikontrak hanya 3 bulan, setelah itu dia selesai dan sampai sekarang belum dipanggil-panggil. Artinya kemungkinan untuk dapat pesangon juga kecil ya, karena memang situasinya sekarang ini tadi dari awal itu kemungkinan untuk dikontrak terus-menerus tuh sangat luar biasa, masif gitu ya, dan itu sudah terjadi sekarang ini. Jadi tetangga saya 3 bulan selesai sampai sekarang tidak pernah dipanggil-panggil lagi. Lalu ada yang 6 bulan sampai sekarang tidak dipanggil-panggil lagi, artinya tidak diperpanjang. Nah ini mereka nggak dapat pesangon kalau udah 3 bulan putus, 6 bulan putus, ya nggak bakalan dapat pesangon. Jadi mainnya tuh di sana. Jadi kemungkinan untuk bermain ya, untuk tidak memberikan pesangon kepada pekerja itu sangat besar peluangnya. Next. Nah ini juga sanksi ya, jadi tidak ada lagi sanksi pidana bagi pengusaha terkait dengan pembayaran pensiun. Mungkin itu dari saya, dari catatan-catatan kami. Sebenarnya masih sangat banyak gitu ya, tetapi ini menjadi harapan saya, menjadi catatan penting juga bagi pemerintah gitu ya, untuk nanti. Tetapi sayang ya, katanya kan akan dibuat di dalam di pengaturan di PP atau di Perpres. Tapi pertanyaan besar saya, kalau diatur semuanya dalam PP atau Perpres, artinya bisa-bisa nanti malah lebih tinggi nanti kedudukannya Perpres daripada PP daripada undang-undang. Mungkin itu Mbak, nanti bisa kita diskusi sama-sama. Terima kasih.